Mas, dan di sini menggunakan 4141 1 2 3 4. Nah, di sini teman Rohit sama Clock posisi yang enggak banget di sini teman. Apalagi Clock posisi yang enggak banget di sini. Kita lihat. Nah, ini offset apa enggak? Ini menurutkan gimana ya? Ini posisi Duasel teman-teman. Posisi Duasel kita lihat. Nah, ini posisi Duasel. Ini bola teman-teman udah mau ditendang. Oh, offset ya kelihatan ya. Itu offset apa enggak sih? Oke guys, ulang cubu-cubu. Nah teman-teman, seperti biasa kembali lagi di konten membedah taktik sepak bola. Nah kali ini yang bakalan kita bahas yaitu pertandingan antara Bayangkara FC dan Persija Jakarta. Seperti yang kalian ketahui, pada pertandingan ini Bayangkara FC dan Persija Jakarta bermain imbang dengan skor 2-2. Nah, bagaimana permainan mereka, bagaimana skema dan strategi taktikal yang mereka mainkan. Nah, kalau suka akan video ini udah tahu apa yang harus kalian lakukan, dan seperti biasa teman-teman, kalian lebih jago sepak bola daripada aku, lebih hebat kalian sepak bola daripada aku, jangan kalian bacotin. Nah, teman-teman, di sini kita lihat formasi dari kedua tim. Dari Bayangkara FC teman-teman memainkan Awan, Putu, Wanjai, Juprianto, Ruben, TM Ihsan, Herfgui, Sadil, Renan, Adam, Duasel. Sedangkan dari Persija Jakarta, Dream Team, Andritani, Motar, Yuji, Dutra, Rezaldi, Epan, Clock, Osvaldo, Rohit, Rico, Simic. Nah, di Bayangkara FC teman-teman menggunakan formasi 4-2-3-1 yang bertransformasi kadang-kadang teman-teman berubah menjadi 4-3-3. Nah, sedangkan Persija Jakarta menggunakan formasi yang dari awal musim yang udah aku prediksi teman-teman, tapi dari gambar ini menggunakan formasi 4-2-3-1. Tapi dalam permainan teman-teman sebenarnya mereka menggunakan 4-1-4-1. Nah, di sini teman-teman titik-titik yang bakalan aku jelaskan begitu penting perannya. Nah, di sini bagi Bayangkara yang penting yang bisa mengecoh lini permainan dari Persija Jakarta itu di bagian Herfgui dan Renan Silva teman-teman. Nah, Renan Silva yang seperti kalian ketahui ini yaitu pemain terbaik pada musim lalu. Nah, kenapa bisa merepotkan permainan Persija Jakarta? Karena Renan bermain sangat-sangat dinamis teman-teman. Kadang dia bergeser ke sebelah kiri, Adam berada di posisi ini teman-teman agak sedikit ke belakang, yang membuat pemain-pemain dari lini tengah Persija Jakarta ataupun lini belakang Persija Jakarta agak kerepotan ataupun agak kebingungan menutup pergerakan Renan da Silva. Nah, kenapa aku bilang sekali lagi teman-teman, di Borneo FC pada musim lalu juga Renan bermain sangat-sangat dinamis teman-teman. Kadang berperan di sini teman-teman, kadang di sini, kadang di sini. Nah, di sini pemain ataupun tandem yang dimiliki oleh Renan ataupun Renan mempunyai tandem Duasel memiliki karakter yang hampir sama. Di sini teman Duasel tidak bermain statis hanya di satu sisi. Dia juga dinamis, kadang bergeser ke kanan, kadang bergeser ke kiri. Nah, itulah kunci pada permainan kali ini bagi Bayangkara FC. Dan di sini Herfgui yang dimana dia sebagai pemain pengangkut air, gelandang pencukur rumput, di mana dia memegang bola dari tengah langsung masuk ke depan, yang umpan-umpannya ataupun passing-passingnya bisa menerobos lini pertahanan ataupun lini tengah daripada Persija Jakarta. Nah, yang satu sisi teman-teman Ruben ataupun Putu teman-teman di sini sangat-sangat berhati-hati untuk melakukan overlap ke depan, khususnya Ruben teman-teman, karena di sini ada Rico Simanjuntak, ada Mota. Nah, di mana pada pertandingan ketika Persija Jakarta menghadapi Borneo FC teman-teman, Mota sangat-sangat sering maju ke depan teman-teman melakukan overlap, yang dimana yang posisi di sini tadi yang ditinggalin oleh Marco Mota diisi oleh Rohit Chan yang mundur ke belakang. Nah, yang ini digunakan kembali oleh Persija Jakarta beberapa kali untuk menerobos lini belakang dari Bayangkara FC, dan terbukti teman-teman akhirnya hasilnya Bayangkara FC berhasil menutup lini tengah ataupun lini belakang mereka dari serangan-serangan dari sebelah kanan Persija Jakarta. Nah, kita masuk ke Persija Jakarta teman-teman. Yang lagi dan lagi aku teman-teman sorotin yaitu penampilan posisi Evan Dimas. Nah, seperti yang aku bilang, kalian scroll aja video ke bawah, ada aku jelaskan bahwa pemain yang di sini bakal mempunyai peran yang sangat penting, dan itulah peran yang dimiliki oleh Evan Dimas. Sebelumnya Sergio Barrios memiliki pemain-pemain yang sangat mempunyai peran penting di sisi sini teman-teman. Mulai dari Guangzhou, mulai dari Pohang, semuanya memiliki peran yang penting pada posisi di sini. Nah, Evan membuktikan bahwa dia pantas memposisikan dirinya posisi di sini.
Nah, kenapa 4-1-4-1 teman-teman? Sebenarnya Rohit jarang banget untuk melakukan ataupun mundur ke belakang teman-teman, Rohit ya. Nah, tetapi kalaupun Rohit mundur ke belakang ketika Marco Motta overlap ke depan, dan disinilah Rohit bakal menutup posisi Marco Motta. Sedangkan kenapa Klopp permainan pada malam tadi teman-teman nggak bisa mengkreasikan ataupun nggak bisa membuat peluang-peluang karena posisinya bukan di sini. Dia bukan posisinya di sini, dia posisinya di Evan Dimas. Nah, kalau terus-terusan diletak Klopp posisinya di sini bakal susah dia beradaptasi ataupun susah memainkan permainan seperti biasa yang dia mainkan. Kalaupun ya terus-terusan dimainkan seperti ini, sabar. Fans Persija sabar, pendukung Persija sabar karena Klopp butuh adaptasi. Nah, di babak pertama teman-teman, Osvaldo terkunci oleh Putu ya. Putu yang dimana Putu juga memiliki kualitas yang bagus untuk berhasil menutupin pergerakan Osvaldo. Di sini Putu mempunyai kecepatan yang bagus. Osvaldo di sini kecepatannya cukup bagus juga, tapi tidak bisa mengimbangin kecepatan daripada Putu. Maka babak kedua Nopri dimasukkan dan Osvaldo agak sedikit ke dalam teman-teman. Klopp keluar. Dan di sini posisi Nopri teman-teman, Nopri Setiawan. Nah, inilah membuat permainan Persija lebih cair, lebih dinamis teman-teman, yang dimana permainan Persija Jakarta lebih berkembang. Nah, kita langsung melihat ke video teman-teman ya. Nah, di sini bisa kalian perhatikan teman-teman posisi Evan Dimas yang aku bilang kalau kalian mengikuti channel aku yang aku bilang di sini bakalan peran yang sangat penting bagi tim asuhan Sergio Parehas, dan Sergio Parehas juga sangat menyukai pemain yang bagus ataupun pemain yang mempunyai kecepatan dan tendangan-tendangan di posisi ini. Terbukti track recordnya mulai dari lagi dan lagi aku ulangin Pohang, Guangzhou sampai Supanburi. Kita lanjut teman-teman. Nah, di sini pemain Persija kelihatan menggunakan 4-1-4-1, 1 2 3 4 Rohit dan Simic di depan teman-teman. Kita lihat lagi ya. Babak yang pertama baru saja Nah, bisa kalian perhatikan kan posisi Evan Dimas. Dia pemain Persija 4B dan satu pasti di depan ada Evan Dimas. Nah, Evan Dimas ini berperan sangat penting itu untuk men-screening lini belakang daripada Persija Jakarta sebelum langsung head to head pemain Bayangkara menghadapin pemain sebelum pemain Bayangkara menghadapin head to head dengan pemain Persija Jakarta. Kita lanjut ya. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat ya. Rico Simanjuntak, ada Marco Motta. Nah, disinilah keunggulan dari pemain Persija Jakarta. Dia bisa memanfaatkan celah-celah yang dibuat oleh pemain Bayangkara FC. Nah, seperti ini teman-teman. Rohit Chan masuk ya ke dalam ya teman-teman ya, untuk memanfaatkan itu semua. Nah, di sini posisi dari McLeod yang aku bilang dia nggak klop permainannya di lini tengah. Dan di sini teman-teman ada posisi Evan Dimas yang sangat-sangat jarang melewatin garis di sini teman-teman. Sangat-sangat jarang. Nah, seperti ini bisa kalian lihat ya. Permainan 1-2. Nah, ini teman-teman, di sini TM Ihsan ya telat menjaga dan akhirnya teman-teman bola-bola cutback Favorit Parehas jeger. Itu ciri khas banget. Kita lihat lanjut ya. Di sini teman-teman berhasil direbut oleh pemain BFC teman-teman Bayangkara, Adam Alis, dan di sini teman-teman Evan Dimas. Evan Dimas ini lagi dan lagi aku bilang sangat-sangat penting sebelum pemain Bayangkara menghadapin bek Persija. Kalian lihat nih teman-teman. Dan di sini ya yang aku bilang di awal grafis starting 11 formasi yang kita bahas, Duasel nggak di statis di tengah, dia membuka ruang ke sebelah kiri teman-teman, sangat-sangat dinamis, dan di sini diisi oleh Renan Silva dan seterusnya. Ini teman-teman, nah dinamis teman-teman, dan akhirnya jeber. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa kalian perhatikan jelas 4 back di belakang Evan Dimas, teman-teman, 1 di tengah, di 4 di depan ada 1 Evan Dimas, dan di sini menggunakan 4-1-4-1, 1 2 3 4. Nah, di sini teman Rohit sama Klopp posisi yang enggak banget di sini teman, apalagi Klopp posisi yang enggak banget di sini. Kita lihat teman-teman, ini teman-teman Hep Gue, dan dia ini pemain pemotor rumput yang langsung menerobos ke depan, yang sangat-sangat perannya sangat-sangat penting bagi BFC. Kita lihat ini teman-teman. Nah, butuh pemain seperti ini untuk membongkar lini pertahanan. Akhirnya dilanggar. Kita lanjut teman-teman ya. Klopp ya, ini teman-teman lepas lagi ya di intercept. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman ketika pemain Bayangkara mengintercept, nah di sini teman-teman pemain Persija agak keteteran ketika pemain Bayangkara melakukan intercept yang membuat lini tengah Persija Jakarta yang tadinya stabil sekarang agak sedikit
ada celah. Ini kita perhatikan teman-teman, ada Adam Alis, Renan da Silva. Kita lihat teman-teman, ini teman-teman ada celah. Berawal dari kesalahan pemain daripada Persija Jakarta memegang bola yang langsung diintercept oleh pemain BFC, dan ini seharusnya bisa diperbaikin. Nah ini teman-teman dari lini belakang ya, pemain Persija langsung ke Marco Motta yang udah di depan, overlap. Nah di sini Rico Simanjuntak teman-teman melihat ada celah. Nah dari permainan ini teman-teman kelihatan banget pemain Persija Jakarta sedikit-sedikit menerapkan permainan yang dilakukan ketika menghadapi Borneo. Kita lihat ini teman-teman, Jager, Jager. Nah ketika posisi ini Marco Motta yang ke depan teman-teman, Rohit Chan agak sedikit menahan posisinya untuk melakukan serangan. Nah ini teman-teman, dia menutup posisi Marco Motta. Nah ini teman-teman gol Persija ya, ini ciri khas gol Parias banget nih teman-teman, memanfaatkan bola-bola crossing, dan ini terbukti dari klub-klub sebelumnya itu sering banget dimanfaatkan nih teman-teman. Jeger. Nah ini teman-teman dari sebelah kanan ya, favorit banget nih, ada Marco Motta, faktor-faktor yang sangat-sangat berperan. Nah di sini ada kekosongan teman-teman ya, dan inilah tempat ataupun pemain seperti Evan Dimas sangat pas untuk menusuk ke dalam. Kita lihat ini teman-teman. Dan ini peran yang berhasil gol. Peran yang berhasil ataupun yang diinginkan Parias itu sesuai, gol. Kan pemain Bayangkara juga melihat kenapa itu kosong. Nah ini teman-teman gol dari Doasel. Ini sebenarnya offset sih menurut aku ya. Ini teman-teman, Doasel berhasil menanduk bola dari celah-celah pemain Persija. Umpan juga bagus sih. Nah ini offset apa enggak? Ini menurut kan gimana ya? Ini posisi Doasel teman-teman ya. Posisi Doasel kita lihat. Nah ini posisi Doasel. Ini bola teman-teman udah mau ditendang. Oh offset ya kelihatan ya. Itu offset apa enggak sih? Nah mungkin sampai situ aja video. Kalau suka video ini udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.